Pada peperangan ini, tentara Romawi keluar dalam jumlah besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Khalid juga membawa pasukan dengan jumlah yang besar. Khalid juga membawa pasukan dengan jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Arab. Khalid membawa pasukan sebanyak 30 sampai 40 regu. Dan pada setiap regu terdiri dari 1.000 orang yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Khalid bin Walid menempatkan Abu Ubaidah pada posisi di jantung pasukan. Di sayap kanan dipimpin oleh Amr bin Al-As yang ditemani oleh Surahbil bin Hasanah, dan di sayap kiri dipimpin oleh Yazid bin Abu Sufyan. Dan Khalid mengangkat seorang pemimpin untuk setiap regu. Sebagai mata-mata dan pencari informasi diserahkan kepada Qubab bin Asim, dan sebagai pemungut harta rampasan perang diserahkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Yang menjadi qazi ketika itu adalah Abu Darda. Yang ditanyakan apa yang dimaksud dengan qazi itu, Ustaz? Sudah? Sudah. Itu aja. Qazi itu macam hakim lah. Jadi qazi itu semacam hakim gitu lah. Ya, pemutus perkara. Itu yang disebut adalah Abu Darda. Jadi kan ada semua dalam pemerintahan dan itu kan ada keputusan, pengambil keputusan hakim. Qazi itu hakim lah. Apalagi? Halaman 8 pada alinea yang kedua. Lalu Abu Ubaidah menyerahkan posisi tengah yang sebelumnya ia tempati itu kepada Sa'id bin Zaid. Ia adalah salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin Rasulullah SAW masuk surga. Kemudian Khalid menuju ke tempat para wanita yang berada di belakang, yang para wanita itu juga membawa pedang dan senjata-senjata lainnya. Lalu Khalid berkata, siapa saja yang kalian jumpai orang-orang yang melarikan diri dari kalian, maka bunuhlah dia. Setelah itu Khalid kembali ke posisinya semula. Yang ditanyakan, siapa saja 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga selain Sa'id bin Zaid, dan amalan khusus apa yang membuat 10 sahabat tersebut dijamin masuk surga? Bermacam-macam amalannya, ya, termasuk Bilal. Dikatakan oleh Rasulullah, Bilal itu masih hidup itu. Rasulullah mendengar suara alas kakinya Bilal di surga, padahal Bilal masih hidup. Ya, Rasulullah akhirnya terheran-heran, Bilal itu bekas budak, kok masuk surga. Maka Bilal ditanya, apa kelebihanmu ya Bilal? Kelebihanmu apa? Kok saya mendengar alas kakimu di surga, berarti kan di surga itu. Nah, Bilal mengatakan, tidak ada kelebihan apapun. Hanya beliau mengatakan, setiap habis wudhu sebelum mengerjakan sesuatu, saya selalu mengerjakan sholat 2 rakaat yang biasa disebut sholat sunnah tohur. Itu kelebihannya. Sahabat 10 sahabat yang jamin masuk surga itu siapa? 1 Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Abdullah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang lain ada lagi, Bilal tadi sudah dikatakan oleh Rasulullah masuk surga. Itulah antara lain sahabat-sahabat Nabi yang masuk surga. Apa hanya itu? Tidak, saudara pun bisa masuk surga kalau memenuhi syarat. Ya, malah Nabi itu mengatakan, ya, semua umatku nanti masuk surga, termasuk kita, dengan catatan kalau kita memenuhi syarat. Nabi mengatakan semua umatku masuk surga, kecuali yang tidak mau. Jadi ada umat Nabi masuk surga, tidak mau itu ada. Sudah, ya.
Nah, orang yang mau masuk surga, yang tidak mau masuk surga, itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Siapa yang menjadikan Quran itu di depannya, kita di belakangnya, duru ma kitabillahi haitsu madaro. Ikuti Quran itu beredar kemana aja kamu ikuti, yaitu menuntun kamu qadahu ilal jannah, kata Nabi, menuntun kamu ke surga. Tapi wa man ja'alahu warahu, siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, kita yang di depan, yang tidak cocok Quran dengan hawa nafsunya, Qurannya yang dirubah, hawa nafsunya yang dituruti, ya, sakohu ilan nar, itu yang akan masuk neraka. Maka siapa umat Nabi yang tidak mau masuk surga, yaitu orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran. Tidak mengikuti Quran. Karena Quran sudah dikatakan oleh Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'un subula fatafarraqu bikum an sabili. Ya. Ikuti Quran ini, jalanku yang lurus. Ya. Siapa mengikuti jalan selain Al-Quran, fatafarraqu bikum an sabili. Bercerai-berai, berpisah dari jalan yang lurus tadi. Maka orang yang dijamin masuk surga tidak hanya 10 itu aja. Kita pun masuk surga kalau kita hidup, kita dituntut dengan Al-Quranul Karim. Kalau kita mengabaikan Al-Quran, ya tidak mungkin akan masuk surga. Itu namanya umat Nabi yang tidak mau masuk surga, yaitu mengaku umat Islam, mengaku kitab sucinya Al-Quran, tapi tidak mau mengikuti hidupnya dituntun dengan Al-Quran. Maka Allah mengatakan, alam ya'ni lilladzina amanu antahsya'a qulubuhum lidzikrillah wa man nazala minal haqq. Apa belum saatnya orang yang mengaku dirinya beriman, hatinya itu untuk tunduk patuh, mau dipimpin dengan kebenaran yang didatang dari Allah, yaitu Al-Quran. Wala takunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Kita diingatkan, kalau kamu mengaku beriman, sudah saatnya belum hatimu tunduk, patuh, dipimpin dengan Al-Quran. Jangan seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum Al-Quran, mengaku beriman, ya, tapi lama berpisah dengan kitab sucinya. Akhirnya diungkapkan isi kitab sucinya, menolak, hatinya menjadi keras, kebanyakan mereka menjadi fasik. Nah, orang fasik tidak ada yang masuk surga, itu enggak ada. Kita diperingatkan, maka kita sebagai umat Islam, kalau ingin masuk surga, jangan seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum Al-Quran. Itu ahli kitab, ahli kitab Taurat, beri kitab Injil, mereka berhak juga masuk surga. Tetapi karena mereka lama berpisah dengan kitab sucinya, tidak pernah membuka isi kitab sucinya, maka apa yang disebut dalam kitab sucinya pun dikufuri karena tidak pernah kenal. Salah satu contoh yang jelas, kenabian Nabi Muhammad SAW dikufuri oleh mereka. Padahal di dalam kitab suci mereka ada, dikufuri. Di dalam Al-Quran diterangkan mereka kenal kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu sebagai Nabi, seperti kenalnya seorang bapak terhadap anak-anaknya sendiri. Coba diingat lagi ayatnya itu, ayo. Al-Baqarah 146. Kita jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Maka Allah mengatakan wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Kalian jangan berkeadaan seperti orang yang telah diberi kitab sebelum Al-Qur'an. Fatala alaihimul amadu. Mereka masa yang panjang, jauh berpisah dengan kitab sucinya. Ya. Akhirnya hatinya menjadi keras. Faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Banyakkan mereka menjadi fasik. Allah mengingat wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl. Kalian jangan seperti keadaan orang-orang itu. Kalau orang-orang yang diberi kitab dahulu sebelum Quran, dia memisahkan, dia atau jauh pengertian, jauh tata hidupnya dengan kitab sucinya, hatinya menjadi keras, orang Islam ya begitu.
Kalau kamu jauh, ya kehidupanmu, pengertianmu dengan Al-Quran itu jauh, tidak mau dituntun Quran, walaupun mulutnya mengatakan kitab sucinya Quran, ya, tapi pengertian Quran nggak tahu. Malah ada orang ngaji Quran benci. Bagaimana kamu bisa tahu? Hatimu menjadi keras. Kitab sucimu Quran, tapi kalau diungkapkan dalam Al-Quran menolak, menjadi fasik. Dibaca ayatnya tadi. Surat Al-Baqarah ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, yakni Taurat dan Injil. Oh, ingat ya, yang diberi kitab Taurat dan Injil. Terus? Mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Ya, jadi mengenal kalau Muhammad itu sebagai utusan Allah, sebagai Nabi Allah, itu seperti kenalnya seorang bapak kepada anaknya sendiri. Berarti kenal betul kalau Muhammad itu Nabi, itu kenal betul. Terus? Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Ya. Bagian ahli kitab, orang-orang yang mengerti kitab. Sebenarnya disebut dalam kitab suci mereka tentang kenabian Nabi Muhammad. Mengapa orang-orang mereka tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad? Karena isi kitabnya disembunyikan oleh orang-orang alimnya. Oleh orang-orang alimnya. Ya dah? Nah akhirnya ngaku kalau kitab suci Taurat, Injil itu kitab sucinya, pedoman hidupnya, tapi diungkapkan kenabian Nabi Muhammad ditolak. Fasik dia. Padahal ngerti itu. Dikatakan oleh Allah, mereka mengenal kalau Muhammad itu Nabi seperti kenalnya seorang bapak kepada anaknya sendiri. Itu dah, kitab sucinya diakui dalam lesannya, tapi isinya dikufuri. Nah itu peringatan keras. Kalau orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah mempelajari kitab sucinya, dia di dalam belajar agama cukup kepada orang alim-alimnya saja, ulama-ulamanya saja, tidak pernah mau buka kitab sucinya. Ya, akhirnya kata orang alimnya tadi bertentangan dengan kitab sucinya yang ditolak. Kata orang alimnya yang dipegang. Maka kita pun dilarang, jangan seperti mereka. Coba dibaca ulang, surat Taubat ayat 31 itu. Surat At-Taubah, surat ke-9, ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ya. Mereka orang Yahudi dan Nasrani menjadikan orang-orang alimnya, ulama-ulamanya, dan rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya sebagai Tuhan selain Allah. Coba dibaca, ada notnya itu. Maksudnya, mereka mematuhi ajaran-ajaran orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta, biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh membuat maksiat atau mengharamkan yang halal. Ya kan? Jadi apa kata orang alimnya ditaati sekalipun bertentangan dengan kitab sucinya. Karena kitab sucinya enggak pernah dikaji.
Sehingga kenabian Nabi Muhammad yang ada dalam kitab sucinya, karena orang alimnya tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad, nah orang awamnya ikut saja. Maka dilarang oleh Allah. Kamu jangan beragama, jangan seperti mereka. Nah, kita umat Islam, ayat ini ditunjukkan oleh Allah untuk pelajaran umat Nabi Muhammad. Itu dalam Al-Quran kan. Cara beragama orang yang diberi kitab Taurat dan Injil itu tidak mengikuti kitab Tauratnya, tidak mengikuti kitab Injilnya, tapi mengikuti kata ulama-ulamanya. Tidak mau belajar, maka kenabian Nabi Muhammad walaupun di kitab sucinya ada, karena ulamanya tidak mengakui, ikut. Maka hatinya keras lah, jadi fasik kan. Orang Islam ya begitu. Kalau ngaji tidak mau kembali pada Quran dan Sunnahnya, hanya manut kata ustadznya, kata ulamanya, kata kiainya, tidak ditunjukkan kitab Quran dan hadisnya, ya akan keblasok kan. Ngaji itu boleh kepada siapa aja boleh. Ustadz boleh, ulama boleh, kiai boleh. Tapi kalau kita ngaji agama Islam, sumbernya itu Quran dan Sunnah. Kalau ustadz mengajarkan sesuatu itu kata dari agama, tunjukkan. Minta dalilnya mana. Qurannya mana. Hadisnya mana. Nah gitu. Nah sehingga kalau ustadz tadi menunjukkan Qurannya ini, hadisnya ini terus diturut, bukan berarti mengikut ustadz, tapi mengikut Quran hadisnya tadi. Jadi jangan hanya apa kata ustadz diturut, itu nanti seperti Yahudi dan Nasrani. Ternyata kata ustadz tadi bertentangan dengan Quran, dengan isi kitabnya. Nanti kalau isi kitabnya, Qurannya diungkapkan berbeda dengan kata ustadznya tadi, yang dipakai kata ustadznya. Ustadz saya tidak mengatakan begitu kok. Nah itu. Ya. Malah heran, jane sing dikaji kitabnya apa toh? Kalau Quran, Quranku redek kaya ngono kuwi, kamu buka aja enggak pernah kok redek. Ya. Coba bukaan Quranmu dan Quran saya itu sama. Kalau Quran saya mengatakan begitu, Quranmu ya mengatakan begitu. Kalau gua namu redek apa mergo ndak pernah dibuka atau memang sudah hilang? Kalau sudah hilang ya tuku neh Quran sing anyar. Maka kalau ngaji di NTA enggak boleh kata ustadz begini, kata ustadz begini, enggak boleh. Ustadz jangan dipakai ukuran. Ustadz itu manusia biasa, mungkin banyak dosa. Ya, datang kepada ustadz kalau minta doa supaya dikabulkan, doa ustadz belum mesti kabul. Belum mesti, ya toh? Allah itu mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Hai Muhammad, kalau ada orang datang kepadamu tanya tentang aku, katakan aku tuh dekat. Ya, dekat. Maka mohonlah kepadaku, aku akan mengabulkan doamu. Ud'uni astajib. Mohonlah kamu kepadaku, aku akan kabulkan doamu. Jadi jangan mengira doa ulama itu mesti kabul, belum tentu. Ya, belum tentu. Allah lagi doa itu malah masing-masing. Kalau diri kita merasa banyak dosa, ya, ojo malah adoh ning Gusti Allah. Banyak dosa sehingga kan mohon aja takut malah nyambat ulamanya jalukno nang bahwa aku jek kokean dosa. Loh kalau kamu kokean dosa itu malah harusnya banyak mendekat pada Allah. Banyak mohon pada Allah, istighfar, mohon ampun. Nah gitu, jangan malah harus nyedak, mohon saja tidak mau malah minta tolong orang lain. Orang lain itu boleh, membantu doa boleh. Tapi yang pokok itu yang bersangkutan, berdoa sendiri. Nah kamu, saya bantu doa kalau kamu sendiri malah tidak berdoa. Gitu. Saya doa untuk diri saya sendiri aja belum kabul, belum tentu kabul, ndongake kowe meneh. Belum tentu, doa untuk diri saya sendiri aja belum tentu kabul. Tapi kita harus yakin, ud'uni astajib lakum. Kalau kita mohon pada Allah dengan sungguh-sungguh, pasti Allah mengabulkan. Kalau kita berdoa belum dikabulkan oleh Allah, jangan prasangka buruk pada Allah. Tapi koreksi diri, apa?
doa saya seprono seperti ini kok ora kabul, apa kalau? Ya, kurang apa? Gila. Karena syarat-syarat terkabulnya doa antara lain makanannya harus halal, minumannya harus halal, pakaian yang dipakai pun harus halal. Dan pakaian sing mbok nggo hasil korupsi. Panganan sing mbok pangan hasil ngapusi. Ya dah? Itu. Minuman yang diminum pun juga walaupun mungkin zatnya halal tapi hasil menipu. Nah kalau itu masuk itu tubuh kita itu menjadi penghalang terkabulnya doa. Maka doa yang dikabulkan tidak hanya ngomongnya saja, tapi harus dibersihkan supaya doa saya kabul. Di samping itu, usaha kita di dalam berdoa itu, perbuatan kita disesuaikan dengan permohonan kita. Kalau kita mohon kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, aja mau ngomong tok. Berusaha, kita mohon ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu mana? Allah sudah menunjukkan inna hada sirati mustaqimam fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus itu Quran ini. Kalau memang kamu betul-betul mohon tunjukkan jalan yang lurus, bukaan Quran, ngaji ya Quran itu. Jalan lurus selain Quran tidak ada. Mohon jalan yang lurus, kalau buka ke Quran malah hanyel. Awak dhewe ra gelem buka, ya ta? Enek wong ngaji gregeten. Wong ngaji dibubarke. Wong ngaji digebuki. Padahal nek salat kowe ya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus yang mana yang kamu kehendaki. Iki lho melu gabung. Ngaji Quran itu ngaji jalan yang lurus. Dan itu orang yang dicintai oleh Allah. Nabi kita mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu orang yang belajar dan mengajarkan Quran. Orang yang paling dicintai Allah, sebaik-baik orang kok belajar dan mengajar Quran. Kalau kamu membenci orang yang paling baik yang dicintai oleh Allah, berarti kamu tidak mungkin akan dapat jalan yang lurus. Tempat yang dipakai ngaji itu tempat yang paling baik karena dihuni oleh orang-orang yang paling baik yang dikatakan Rasulullah. Tempatnya malah mbok rusak. Iya coba. Tempat pelacuran malah mbok dandani. Ya. Kondomisasi mbok dukung. Coba. Mbok menteri apa presiden sih salah. Ya, nek ngedum kondom untuk apa coba? Untuk apa? Itu kan bodoh karo memberikan hubungan seks bebas. Apa meneh diserai, kok dicoba karo pasare ya, pacare ya gitu. Kayak kondomnya kalau dipesan nanti dicoba dengan pacarnya. Naudzubillah. Udah. Itu kepalanya itu sudah diisi dengan setan tok itu. Mau pacaran itu perbuatan setan kok. Pacaran itu biasanya seneng dewe, apa seneng nggon rame? Dewe. Nabi kita mengatakan jangan berduaan. Yang ketiga adalah setan. Wis berduaan kayak kondom sisan. Apa yang dilakukan? Nah, hidup di negara yang mayoritas beragama Islam, ya dibagi kondom. Nah kalau itu tuh diberikan orang-orang yang sudah berkeluarga, itu sih rada pantas. Aduh, pasaran bebas, jutaan kondom dijual. Nah, kudune orang Islam itu mendukung. Wali kota Surabaya itu loh, dukung harusnya itu. Apa wali kota Surabaya? Membubarkan tempat-tempat pelacuran. Ya, walaupun itu juga dikritisi oleh banyak, termasuk menteri juga. Apakah membubarkan tempat pelacuran itu akan menyelesaikan permasalahan? Nanti khawatir malah kudu bubarke malah pelacurannya mlebu ngomah-ngomah. Harusnya itu yang dibasmi, aja pengajiannya malah. Pengajian anti kondomisasi, anti pelacuranisasi. Malah ini aliran sesat harus dibubarkan. Harian Selamat itu yang mendukung tempat-tempat pelacuran itu.
Maka kita heran. Nah itu kenapa? Di negeri yang mayoritas beragama Islam kok seperti itu? Itu menunjukkan walaupun bangsa kita beragama Islam secara mayoritas, mayoritas pula yang tidak mengerti tentang Islam. Tidak mengerti. Ngaji Islam orang nenggon Quran tuh ngaji ini ngendi. Kalau kamu ingin ngerti Islam itu ngaji Quran, ngaji sunnah Nabi. Ya, itu. Ojo ngaji primbon. Kitabnya Darmo Gandul. Terus hadisnya Fathul Jare. Nah, kaji harus ngerti apa? Fathul Jare. Dan kitab hadis isinya mung jarene. Nah. Dan suka umat Islam. Mana bodohnya agama itu tidak peduli. Isinya kitab Quran. Menerangkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Orang yang beriman, kalau kamu mengimani Al-Quran, kalau mendengar berita orang fasik membawa berita, uji dulu kebenarannya, tabayun. Ini orang model tabayun gitu. Walaupun ngaku kitab sucinya Quran. Quran yang nyuruh tabayun, tidak mau tabayun. Dikandani orang gugu pokoknya. Sampai tersebar luas. Itu kan saking bodohnya. Nek kowe sing ngomong dudu wong Islam mungkin ora dipercaya. Sing ngomong wong Islam terus mempunyai sebutan tokoh gitu. Yang menyebarkan ya, MTA mengatakan zina lebih baik daripada ini ternyata kitabnya Fathul Jare. MTA ngalal ke anjing, wiwit MTA lagi lahir gue tersebar di mana-mana. Dulu tahun berapa itu ketika Ustadz Abdullah masih hidup malah. Di Sragen sana sudah berkembang. Katanya wong MTA gue nek mbeleh asu anggere ndase di gua kuwi halal katanya. Sampai ndase asu kuwi eneng apa nih? Liure. Kuwi tersebar. Maksudnya begitu MTA tumbuh difitnah-fitnah begitu ben wong do geting. Tapi ternyata orang tuh makin lama ya makin pinter. Asaknya akeh omongin itu kepengen nyatake. Nggak ada ternyata. Ya wes karmu. Nek toh nyebarno fitnah rapopo. Kamu kalau menyebar fitnah tentang MTA berarti kamu ikut mempromosikan MTA tanpa bayar. Wes saya mbok elek-elek saya tukul. Hanya kita kasihan. Itu yang menunjukkan tidak kembali pada Quran tadi. Qurannya merintah tabayun tapi tidak mau tabayun. Jadi kitab sucimu Quran. Quranmu minta menyuruh tabayun. Mengapa tidak? Nah, berarti kan kamu mengikuti cara beragama seperti orang ahli kitab. Apa isinya kitab diungkapkan, ora cocok dengan karmu ditolak Quran. Quran menyuruh tabayun, walaupun kamu belum tabayun tapi sudah banyak mendengar laporan-laporan katanya-katanya, malah itu yang kamu pegang. Kalah karo wong Amerika. Kemarin hari apa itu? Ya? Hari Rabu. Rabu. Tuan besar Amerika datang ke sini. Sebelumnya kirim fax untuk ketemu saya, tujuannya untuk mengenal MTA lebih jauh. Wong Amerika lebih. Orang nggo Quran, orang tabayun. Tidak ada perintah tabayun, tapi dia tabayun. Setelah saya tanya, "Ndak ingin mengerti MTA lebih jauh, berarti sedikit sih sudah ngerti ya tentang MTA." Sudah di Jakarta dia sudah ngerti tentang MTA, dengar dari beberapa orang ya tokoh-tokoh, tapi tidak nyebut dari tokoh apa enggak nyebut, tapi sudah ngerti, dengar-dengar tentang MTA. Tapi saya tidak percaya kalau tidak melihat sendiri. Ya, dia ingin melihat sendiri. Jakarta sudah saya terima hari Rabu itu. Ya kira-kira 2 jam lah ini saya putarkan. Siapa itu profil MTA, kasih ini semua. Sudah. Dia merasa puas. Nah beginilah. Terus tak tambah, supaya kamu lebih kenal lebih jauh tentang MTA,
tunggu sampai hari akad, nanti ikuti akad pagi. Akad pagi ini didata, dia ikuti, bukan orang Islam pun boleh, saya kata. Boleh, bukan orang Islam boleh. Tapi katanya akad ini harus laporan, dia berjanji, kapan lagi akan datang ke sini dengan istrinya, akan datang di akad pagi. Aku nenek wong Amerika, dari melu ngaji ya coba. Itu lebih kita hargai. Nah, mereka walaupun tidak ngerti Quran suruh tabayun, tapi dengar-dengar tok dia katanya tidak mau, dia harus datang sendiri. Wong ente anggone jelas. Lain dengan orang yang mengatakan kitab suci saya Quran malah krungu ngene-ngene, oh langsung ditelan bleng. Ya ora muntah kuwi lho. Ora muntah. Malah makin enak. Ya sudah, biar risikonya ditanggung sendiri. Allah sudah mengatakan, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu walahum adzabu jahannam walahum adzabul harik. Jadi orang-orang yang menyebar fitnah terhadap orang-orang mukmin laki maupun perempuan, kemudian tidak bertaubat, walahum adzabu jahannam walahum adzabul harik. Mereka akan ditimpa oleh Allah azab jahanam dan azab yang membakar. Risikonya biar ditanggung sendiri tukang-tukang fitnah. Ya, apalagi? Masih di brosur halaman 8. Ya. Di dalam perang Yarmuk, di dalamnya ada pasukan wanita yang ikut berperang. Kenapa Rasulullah mengizinkan para wanita ikut berperang? Apakah ada hadis yang menerangkannya, Ustaz? Nah, kalau ada pelaku berarti kan ada orang dadi terangke. Ya, genawe sendeng gitu kok. Ya. Perang tadi, wanita tadi untuk apa? Menurut riwayat itu tadi bukan untuk menghadapi musuh, untuk menjaga tentara Islam yang lari. Maka dia di belakang kan. Nanti kalau ada tentara Islam yang lari, bunuhin sudah. Dan itu orang kok menghadapi musuhnya enggak. Nyegati kalau ada tentara Islam pas perang berkecamuk kok lari pengecut melayu wes penggalen leher. Jadi yang suruh bunuh itu malah tentara Islam yang lari, yang melarikan diri itu. Tidak di garis depan ngadepi musuh, tidak. Di samping itu memang ada yaitu merawat tentara-tentara Islam yang sakit, kena senjata, itu dirawat oleh wanita-wanita itu. Jadi maju perang itu memang diperlukan. Kalau memang diperlukan ya boleh. Kalau tidak diperlukan ya tidak perlu. Tapi kalau diperlukan ya. Coba itu hikmahnya antara lain. Masa kalau tentara Islam menghadapi musuh Melayu di belakang dijaga, dibentengi oleh wanita-wanita muslimat. Masa kamu nggak malu Melayu? Lari. Maka wanita muslimat menghulus pedang. Kalau ada tentara Islam yang lari jadi pengecut, penggal lehernya. Nah, ora isin kok karo wong wedok ora isin yo. Ya, itu dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi kan zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya dah. Istri Nabi pun begitu. Ketika Nabi mau berperangan, ya, ketika itu perang Tabuk kalau nggak salah, yang ikut adalah istrinya Nabi, Aisyah. Sampai terjadi berita bohong yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena istri Nabi tadi setelah pepulangan, dia datang ke suatu tempat, ya ke Jamban itu kebetulan kalungnya tertinggal. Ya kembali baleni yang tertinggal tadi sudah tertinggal oleh rombongan untanya, rombongan pasukannya. Kemudian yang tukang menyapu bersih dalam arti mencari, yang patroli barangkali ada tentara-tentara yang tertinggal yang bertugas saat itu Sofwan. Ya, nyata ditemukan di itu loh. Ada wanita, setelah didekati ternyata istri Nabi. Jadi sudah suruh naik untanya, Sofwan yang menuntun.
Nah itulah dimanfaatkan orang munafik. Nah datangnya terlambat, berduaan. Nah terus disebarluaskan. Namanya udah datang kok ini baru datang kayak berduaan. Ini nek cara kene mesti mampir hotel sik mau. Dulu belum ada begitu. Itu disebarkan. Ya, sampai akhirnya Allah turunkan surat An-Nur itu, siapa yang menyebar berita bohong yang paling banyak, dia memikul dosanya yang paling besar juga. Pelajaran juga bagi kaum muslimin. Mestinya kalau kamu dengar berita yang dikabarkan jelek itu saudaramu sendiri sesama muslim, harusnya kamu mengatakan, oh ini berita bohong yang nyata. Mengapa kamu tidak percaya pada dirimu sendiri? Maksudnya tidak percaya kepada kaum muslimin sendiri. Kaum muslimin jangan diberitakan jelek itu langsung kamu percaya. Mengapa kamu tidak mempercaya dirimu sendiri sehingga menolak berita yang dibawa oleh orang munafik tadi, kamu jawab ini berita bohong yang nyata. Harusnya gitu. Nah, kok malah terus dipercaya, wah kurang ngira aku nek kaya ngono. Tibake ngono kuwi to. Nah, langsung kembang berita itu. Tersebar di seluruh. Setiap orang-orang bicara-bicara, sing dibicarakan istri Nabi dan sahabat Nabi. Padahal itu berita bohong. Nah, maka itu jangan dikira berita bohong itu jelek bagimu, itu baik bagi kamu. Ya, baiknya di mana? Satu, waspada, ternyata di tengah-tengah kamu ini ada orang munafik. Manfaat yang berikutnya, jangan mudah-mudah menerima berita kejelekan saudaranya sama muslim. Setiap mendekat berita jelek, kamu harus prasangka baik pada dirimu sendiri. Tidak mungkin saudara saya berbuat begini. Yang ketiga, waspada. Kalau memang saudara saya berbuat jelek betul, apa tujuanmu kamu sebarluaskan? Kalau berita itu betul terjadi, kamu lihat, mestinya kamu menegur langsung. Diingatkan, tidak perlu disebarluaskan. Nabi mengatakan, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Kalau itu betul terjadi, kan suatu aib. Kenapa kamu tidak tutup aibnya? Malah kamu sebarluaskan, tujuannya apa? Nah, itu jelas menyebarluaskan aib saudara itu jelas tujuan jelek. Apalagi ini bukan suatu aib, tidak terjadi, tapi dibuat seolah-olah terjadi. Nah itu munafik, menyebar fitnah. Maka siapa menyebar fitnah terhadap orang mukmin baik laki maupun perempuan, tidak bertobat, ancamannya azab jahanam. Nah, ternyata betul, jadi pelajaran yang bisa diambil dari kejadian itu, waspada di kalanganmu ada orang munafik. Ya, waspada setiap menerima berita bohong atau berita jelek yang mengabarkan tentang kejelekan saudaramu sesama muslim. Itu tuntunan agama, tuntunan Quran begitu, hadisnya begitu. Nah sekarang banyak orang Islam yang tidak mengerti itu. Tidak mau tahu, bukan tidak mengerti, tidak mau tahu. Berita jelek, ya, berita yang dikabarkan sesama muslim, dikabarkan jelek langsung ditelan saja. Apalagi zaman sekarang ini. Zaman apa ini? Nah, tahun politiknya nih ya. Nanti kalau lawan politiknya kita akan menghambat majunya dia, wah dikabarkan, wah ini begini, wah. Dahulu tidak ada apa-apa, setelah mau muncul, ini bermunculan berita-berita yang dulu tidak pernah terkabarkan. Tujuannya apa? Ini loh orang ini jeleknya begini, biar tidak memilih itu. Nah, fitnah itu. Maka saya anjurkan dulu warga NTA kan, mengerti misalnya di tanggungan TV, kalau saudara tidak tahu betul-betul, ya saudara melu komentari deloken wae, menengo wae. Nanti kalau iya betul, ternyata berita itu tidak betul, oh dia orang yang benar dikabar-kabarkan, kan ini agak dosa kalau ikut ngabarkan. Nah, kecuali kalau saudara mengabarkan menurut berita TV begini, boleh bener boh. Berita TV tenan, apa bener apa enggak kita enggak tahu. Ojo terus cerita kaya-kaya ngerti tenan. Dan ngerti itu pun tidak. Itu, jadi dihindari yang begitu itu. Apalagi? Menyimak judul dan isi brosur, yaitu Perang Islam melawan Romawi, di mana umat Islam
mempertahankan wilayah dan akidah dari ancaman Romawi Nasrani. Realita di masyarakat, saat ini masih ada beberapa daerah di mana kaum Nasrani masih saja melakukan kampanye, mengajak sekelompok umat Islam untuk bisa masuk ke Nasrani dengan berbagai cara dan fasilitas hidup di bidang ekonomi. Pertanyaan, bagaimana sikap kita menyikapi hal tersebut? Kemudian yang kedua, kalau dulu perang dengan mengangkat senjata, apakah kini kita perang dengan menegakkan akidah, Ustaz? Sapa sing mbok perangi saiki? Kalau saya mau perang itu sing mbok musuhi sapa? Perangi sapa? Coba pertanyaanmu tak balik dulu. Kalau kamu tadi membaca semacam itu, coba saya merintahkan perangi itu, saudara ambil senjata sing mbok perangi sapa? Perang padha kancane dhewe. Wong Islam dhewe kan. Jangan cepat-cepat kita perang. Menurut Islam bagaimana? Kalau orang Islam itu paham tentang agamanya, yakin terhadap kebenaran agamanya, tidak perlu takut isu ini kristenisasi, yahudinisasi, nggak perlu takut. Dibaca ayatnya, surat Al-Baqarah 109, 110. Mereka berusaha supaya orang masuk Yahudi atau masuk Nasrani, wajar, dia mempunyai agama, keyakinan, mendakwahkan tentang agamanya. Wajar toh. Nah kalau mereka aktif berdakwah, saudara sebagai orang Islam yang mengaku agamanya yang benar tapi nggak pernah berdakwah, yang salah sopo. Maka kita nggak perlu khawatir. Wah, wong Islam do mlebu Kristen, nek ngantek wong Islam do mlebu Kristen ini sing salah sopo. Wah aja mau bengok-bengok tok, wah nek kono do dadi Kristen kabeh. Lah kok iso? Padahal dia sudah mengaku beragama Islam. Kenapa dia sampai masuk Kristen? Nah, jadi aja mau dudang-duding, bengak-bengok tok. Itu menunjukkan kamu tidak beraktivitas membina, membentengi mereka. Setelah direbut mereka, bengok-bengok kamu. Coba dibaca. Al-Baqarah 109 dan 110. Quran sudah mengatakan seperti itu. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, itu dulu. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Ya, itu perhatikan itu. Quran sudah mengatakan begitu. Sebagian besar orang ahli kitab, Yahudi maupun Nasrani, sebagian besar, bukan sebagian kecil, itu berusaha menjadikan orang-orang yang beriman itu kembali menjadi kafir lagi, murtad lagi. Murtad. Ya. Terus? Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Ya, dengki setelah nyata kebenaran. Dulu kedatangan Nabi Muhammad itu diharap-harapkan oleh mereka. Disebut dalam kitab sucinya nanti akan ada Nabi yang terakhir yang akan memihak kepada orang yang beriman dan menjadi apa? Menolak, memusuhi kemusyrikan. Itu ditunggu-tunggu kedatangannya itu. Tapi setelah datang betul, ternyata Nabi yang disebut di kitab suci mereka itu bukan dari Bani Israel, tapi dari keturunan Ismail. Ya. Maka diterangkan setelah datang kebenaran, karena dengki yang ada, yang diharapkan mereka itu Nabi yang terakhir itu juga keturunan Bani Israel. Maksudnya loh kok datang dari Ismail. Maka dia walaupun benar tidak mau mengakui, tolak. Karena dengki yang ada pada mereka. Ya, maka diterangkan dalam surat Al-Baqarah 146 tadi, mereka itu sebenarnya tahu kalau Muhammad itu Nabi. Seperti pengetahuan bapaknya kepada anaknya. Tapi mengapa dia tolak? Tidak suka karena dengki. Dengki itu perasaan tidak senang kalau orang lain mendapat kenikmatan. Ya tak? Apakah nikmat kenabian mestinya diharap-harap dari Bani Israel?
masih banyak yang sanggup jadi nabi kalau ditunjuk Allah. Lah kok dipilih ke keturunan Ismail. Nah, maka dia walaupun itu benar kitab sucinya menyebutkan itu ditolak karena kedengkian yang ada mereka. Maka berusaha orang yang mengikuti seruan Nabi Muhammad, orang yang masuk Islam, dia sebagian besar dari orang ahli kitab itu berusaha memurtadkan lagi supaya menjadi kafir. Syukur mengikuti mereka. Terus? Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Ya itu dah. Allah mengatakan maafkanlah dia, biarkan mereka. Kalau mereka ingin memurtadkan orang Islam supaya kafir lagi, supaya masuk agama mereka, biarkan saja. Mereka merasa mempunyai kewajiban untuk berdakwah. Ngajak orang supaya masuk agama mereka itu merasa berkewajiban. Seperti orang Islam berkewajiban menyerukan Islam kepada orang lain. Nah maka kalau dia mengajak orang untuk masuk Kristen, masuk Yahudi, biarkan saja. Biarkan bukan berarti kita tidak beraktivitas. Ayat berikutnya dibaca. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Ya. Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Ya, tadi Allah katakan ya 109 tadi, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri. Maafkan dan biarkan. Mereka berusaha memurtadkan orang Islam, biarkan. Sampai Allah mendatangkan keputusannya. Hatta ya'ti Allah bi amri. Ya, nanti Allah yang akan mendatangkan perkaranya, keputusannya. Terus umat Islam apa yang dilakukan? Aqimus shalah. Ya, wa atuz zakah. Dirikan sholat, bayarkan zakat. Dirikan sholat betul. Bukan sekedar kerjakan sholat, bukan. Dirikan sholat. Artinya sholat itu ditegakkan betul. Nah, orang yang menegakkan sholat, dirinya tanha anil fahsya wal mungkar. Quran apa? Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, perbuatan keji dan mungkar. Orang Islam harus berbuat jujur, berbuat baik, bayarkan zakat. Jangan merampas hak orang yang mestinya mempunyai hak yang dititipkan oleh Allah kepada kita, kepada kamu. Bayarkan, itu bukan milikmu. Bayarkan zakat, itu zakat yang dititipkan oleh Allah pada kita masing-masing ini bukan harta kita. Bayarkan mereka. Kalau orang Islam itu rajin bayar zakat semua, enggak ada. Orang memurtadkan umat Islam biasanya dikasih apa? Kasih materi. Zaman larang berasnya kasih beras, kadang kasih supermi, kasih bulgur, kasih apa? Pilih anaknya sekolah, urung wancine bayar SPP, resom bayar, kasih uang bayar SPP. Urung iso tuku seragam, kasih seragam. Sakit ditilii, diobatke, ya, diobati, dibantu. Udah, kamu orang Islam ya, tidak apa-apa, tapi saya kasih ini, kamu berobat dan mohonlah sembuh kepada Tuhan Yesus. Islam ora apa-apa ning njaluk sembuh yang Tuhan Yesus. Kalau orang yang tidak ngerti agama kan salah ya apa nek aku jek salat mong ya Tuhan Yesus sembuhkanlah sakit saya ning jek salat. Nah, maka itu kamu jangan bersikap kerdil, maafkan, biarkan, tapi kamu beraktivitas. Orang Islam umumnya bingung kok, wah nek kono kristenisasi, wah kono Kristen. Lah nek kono do kristenisasi, wong Islam do dadi Kristen iki, usahamu apa? Ya, padahal Nabi kita memerintahkan haknya orang Islam satu dengan yang lain 6, antaranya salah satu kalau sakit jenguklah. Ada orang sakit, orang Islam sakit, kamu tidak mau jenguk. Akhirnya dijenguk oleh pendeta. Dijenguk. Wah, nek pendeta mlebu nilai wong lara wis bingung. Wah, pendetane nilai kono. Ya. Terus kamu digawake ambulan, digone rumah sakit.
Wah itu nanti mesti di Kristen ke, lah tak mau bingung tak? Kenapa? Kalau dia dibawa ke sana, kok tidak kamu yang membawa? Nah, Islam itu begitu tuh. Mergo orang Islam wis akeh iki. Harusnya kalau memang kamu tidak boleh orang atau tidak suka kalau orang Islam murtad jadi Kristen, jadi Yahudi, jadi mestinya kamu jaga. Untuk menjaga itu bukan mesti harus diberi, diingertikan tentang agama, dakwai tentang agama. Kalau sudah kuat tentang agamanya, Allah membuat dikasih ya bulgur apa kasih beras, ya udah akan pindah tidak. Kita tidak pernah membina umat Islam itu, padahal kita sudah menang peraturan di Indonesia ini, ya, tidak boleh mendakwai orang yang sudah beragama. Tidak boleh mendakwai. Dengan politik itu kan menang kita. Wong mayoritas bangsa kita tuh orang Islam semua. Jadi dakwah kepadanya salah kamu. Tidak boleh. Nah, padahal kalau begitu tidak boleh, kita tidak bisa mengamalkan agama kita ya nggak boleh. Ya tidak bisa karena agama Islam itu diperintahkan oleh Allah, Nabi Muhammad itu sudah mendakwahkan itu kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Bah kamu Kristen apa Hindu apa Buddha, dakwai. Ya, mau silahkan, tidak mau tidak apa-apa. Maka pengajian di NTN kita umum. Ada orang yang Katolik masuk Islam. Kemarin yang ditulis di Jateng Pos baca enggak? Baca kan? Masuk Islam. Orang Hindu masuk Islam hanya karena dengarkan radio terus ikut ngaji di sini, ya biarkan saja. Orang Hindu dari Bali malah ngaji ini putri orang nganggo kudung. Ya, tekan kene isin kancane do kudung atau nyilih kudung kancane. Terus saya ingatkan, itu waktu terang-terangan itu, enggak usah pakai kudung pun enggak apa-apa. Ngaji sini enggak usah pakai kudung enggak apa-apa. Kamu habis lari-lari minggu pagi ini, wah ngono kok akeh men wong ngaji melu ngaji nganggo ketok cekak ora apa-apa. Jadi ngaji di NTA harus pakai berukut kudungan enggak, pakai celana pendek, kaos kutang boleh ngaji sini. Boleh. Jadi nanti kalau ada orang habis lari-lari ngaji ini aja mbak usir pakaian-pakaian olahraga, biar saja. Nanti kalau sudah ngerti lama-lama dia akan membrukuti dirinya sendiri. Jangan kamu paksa harus diberukuti seperti kamu yang sudah tahu. Nah itu dah latar kabun atau bakanan tobak. Maka kita tidak perlu khawatir. Kabari kono di Kristen ya hesben Kristen ya. Ya, maafkan, biarkan. Terus asal kita beraktivitas, tidak mungkin dia akan bisa memurtadkan orang yang Islam. Maka dikuatkan akidahnya, dikuatkan, diamalkan, berikan hak ada dia. Ya, kalau dia termasuk orang miskin, berikan haknya, dia punya hak. Zakat yang dititipkan kepada kita itu haknya mereka, berikan pada mereka. Sehingga tidak mudah menerima pemberian orang lain untuk menjual agamanya, tidak. Ya, punya harga diri, agama itu mahal nilainya, tidak sekedar ditukar beras berapa kilo, supermi berapa, oh enggak. Supernya mie mungkin diterima, berasnya diterima, tapi agama suruh pindah, enggak mau. Itu. Jangan sampai kita ya, mung diajak ribut, diajak bingung kono Kristen, mbok biar aja. Rugi apa kalau mereka Kristen? Rugi apa? Nah, kasihan dia murtad kan. Lah nek kasihan mulai benteng ngono aja nganti murtad. Nah, sakit tilii, sakit ora gelem nilii tilii wong liya. Nah, dia kelaparan mau masak nggak punya beras, ora gelem menehi bareng dikai wong liya ora entuk, apa karepmu kon mati ngono wae. Ampeten wae mati kelaparan ora apa-apa gitu. Nah, dia sekolah enggak bisa membelikan seragam anaknya yang ngerti. Ya, tidak mau terus datang pendeta memberikan nih, belikan seragam anaknya, berikan sepatu, berikan. Nah, kamu sakit hati. Nah, saya mau sakit hati karena dengki kan. Kita tidak pernah khawatir. Bukan MTA itu paling baik, enggak. Tapi warga MTA tidak pernah khawatir kalau anak-anaknya mau jadi Kristen dan enggak. Rumah saya itu gandeng dengan pendeta.
Rumah saya itu gandeng dengan gereja. Ya, dengan gereja. Temboknya satu tapi untuk dua, sebelah barat gereja, sebelah timur rumah saya. Ya, waktu Natalan yo rame, enggak ada itu anak-anak saya, cucu-cucu saya kok terpengaruh dia, enggak. Malah kalau mau adakan Natalan, pendetanya datang kepada saya minta izin mau nutup jalan, monggo aku ora duwe dalan tutupan. Apa-apa, sudah tidak saling mengganggu. Di situ ada sekolah minggu, anak-anak itu, ya enggak, di situ ada, semacam-macam lah, enggak pernah kita terpengaruh. Kenapa yang tidak bisa? Kalau setiap muslim harusnya memagari dirinya, ku anfusakum wa ahlikum, kalau itu diamalkan perintah Allah itu sudah tidak usah khawatir dengan apa, tidak khawatir. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Kalau kamu murtad masuk neraka, maka jangan sampai murtad, dijaga. Kalau masing-masing umat Islam begitu, tidak akan. Maka jangan berjiwa kerdil. Orang Islam itu harus berjiwa besar. Karena diberi tuntunan Quran yang begitu hebat. Maafkan, biarkan dia berdakwah untuk mengajak orang murtad. Sampai Allah nanti mendatangkan perkaranya. Dan Nabi kita pun sudah mengisyaratkan, la tatba'una sunana man qablakum sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law takhalu juhra dzabin tabi'tumuhum. Hal Yahudin wa Nasara faman. Itu pendidik pada kita umat Islam. Kalau tidak hati-hati seperti itu, kamu akan mengikuti sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga masuk lubang biawak pun kamu ikuti. Ya Rasulullah, apa yang kamu maksud Yahudi dan Nasrani? Siapa lagi kalau tidak mereka? Jadi Nabi memberikan isyarat, kalau kamu tidak paham tentang agamamu, tidak pegang teguh Quran dan sunnahmu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, maksudnya sedikit demi sedikit, kamu akan mengikuti tata cara beragama orang-orang sebelum kamu. Sehingga masuk lubang biawak, maksudnya menyimpang dari aturan agama, masuk jurang sesat itu pun kamu ikuti. Sahabat saat itu bertanya, apa yang kamu maksud Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Siapa lagi kalau tidak dia? Nah, siapa lagi? Maka kalau kita tidak hati-hati, cara beragama kita akan mengikuti ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Tidak perlu lagi belajar kitab sucinya, Quran dan sunnahnya, cukup pada orang alim-alimnya saja. Apa dikatakan orang alim? Taati walaupun bertentangan dengan Quran. Padahal Rasulullah meninggalkan, taroktu fikum amroini, lantadillu ma masaktum bihima, kitabullah wa sunnatan nabi. Tinggalkan kepadamu dua perkara. Siapa pegang teguh dua perkara itu dijamin tidak sesat. Dua perkara itu apa? Al-Quran dan sunnah. Maka kalau kamu pegang Quran dan sunnah, tidak usah khawatir. Tapi kalau kamu lepaskan Quran dan sunnah, walaupun ngaku beragama, sedikit demi sedikit kamu akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Hingga masuk lubang biawak, artinya menyimpang dari kitab suci pun kamu ikuti. Tidak merasa manusia kok masuk lubang biawak itu maksudnya menyengsarakan dirinya. Itu pun diikuti. Karena tidak menyadari bahwa yang kita ikuti itu mereka. Sudah banyak umat Islam mengikuti mereka. Nanti kalau ulang tahun, nyumet lilin, terus happy birthday to you, gitu. Terus akhirnya nanti menyebul lilin, tahun baru melu nyebul lilin. Itu ajarannya siapa? Coba pikirin sing ngono ki sapa coba. Tahun baru nanti nyumet kembang api, ngunek keletusan, terus jam 1 malam nyebul lilin, hura-hura. Coba itu ajarannya siapa? Orang kroso, itu mereka. Orang Islam tidak sedikit yang ikuti mereka. Nanti Januari, lihatan. Bentar lagi kan Januari toh. Coba sing keluyuran yang jualan, coba itu kan orang Islam enek ora. Nah, sudah bergentayangan, numpak sepeda motor, terus udah tuku sempretan, wong tuwek-tuwek barang nyempret. Coba. Tahun baru ngono ki cara sapa tuh? Kamu lihat kan TV itu. Bakar kembang api, sudah mungkin habis jutaan. Kenapa? Kok tidak kamu bagikan orang fakir miskin saja? Mbok bakar-bakar begitu. Ya, wong Islam oke sing melu-melu ngono kuwi.
Terus karena hari besar mereka diadakan begitu, wong Islam ya ini nanti hari besar Idul Fitri do nyumuti mercon kabeh. Coba ajarane sapa? Pikiran sing tenan. Ada itu mubadir, innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Mubadir itu kancane setan. Tapi kenapa kamu lakukan begitu? Nah, itu orang-orang Yahudi ya gitu kok. Lah kayak gitu ora sadar mula sedengkal demi sedengkal, sehasta demi sehasta kamu ikuti. Walaupun kamu memubadirkan harta jadi kancane setan pun kamu ikuti. Masuk lubang biawak, kamu ikuti. Tidak merasa kamu. Karena jauh dari kitab sucinya. Akhirnya cara beragama ikuti umumnya yang ini, melu umumnya wae. Padahal Quran mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu beragamanya mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, kamu tersesat dari jalan Allah. Nah kalau mereka begitu, bahkan ya biar kalau mereka begitu memang keyakinan mereka seperti itu. Yang kita bicarakan tadi, nek wong Islam terus melu-melu ngono kuwi lho. Kan persis yang dikatakan Nabi, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kami mengikuti mereka. Sehingga masuk lubang biawak, maksudnya menyimpang dari aturan agamanya pun kamu ikuti. Itu kata Nabi itu, bukan kata saya. Maka kalau memang mereka berdakwah begitu, menurut Quran, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri. Maafkan, biarkan mereka berdakwah. Jangan dihalang-halangi, sampai Allah nanti mendatangkan perkaranya. Yang penting, kamu pagari dirimu, keluargamu jangan tersentuh api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Keluarkan zakat, dirikan salat, keluarkan zakat. Udah, kalau orang Islam salatnya jejak, zakatnya beres, insya Allah tidak akan ada yang murtad-murtad karena dia diberi sesuatu oleh orang lain, enggak ada. Nah itu yang perlu harus diperhatikan. Perlu digalakkan itu. Orang Islam yang gereja ngadeg wis bingung. Mbah kono ning gereja ngadeg gereja mbok wis bar wong gereja mung bangunan omahe kok wedi to. Gereja mulai saya katakan tadi omah kuwi jejer gereja ora tau enek apa-apane. Sing sok nganyelke malah nek cedak masjid kuwi nggo salat wae ra entuk kuwi lho. Ya. Ning masjid salat mergo kowe ngaji Quran sudah salat ning masjid kuwi ra entuk coba. Ning gereja malah sok entuk kowe salat ning gereja ngono. Malah digolek sajadah mungkin. Ya, aneh enggak? Harusnya kan yang memberi lapangan luas itu orang Islam. Kenapa orang Islam malah mengganggu, melarang, merintangi? Orang non-muslim malah enggak pernah ganggu. Nah. Itu real, kenyataan, bukan dongeng, bukan omong kosong. Ya. Jadi banyak yang akad pagi ini, setelah saya ikut ngaji di MTA, saya dulu pernah jadi khotib di masjid saya, jadi imam di masjid saya. Sekarang dicorek, ganti imam masjid, enggak boleh sholat apa? Jadi imam enggak boleh khutbah. Sampai sekarang sholat di situ pun enggak boleh. Kalau mau sholat, mendirikan masjid sendiri. Dan akad pagi yang lalu, dengar enggak? Aja salat neng kene, gawe masjid dhewe. Aneh lah. Nanti akhirnya salat neng omah dhewe. Ya wis ora apa-apa lah. Tidak boleh ya sudah. Kalau masjid tidak begitu mungkin itu bukan masjid, bukan Baitullah, bukan rumahnya Allah. Sampai di Blora itu akhirnya kita bikin masjid sendiri. Kata itu, ini kan masjid itu rumahnya Allah, bukan, ini bukan rumahnya Allah, ini rumahnya si A. Nah, ya wes gawe. Jaraknya cuma 50 meter, gawe masjid dewe ya kepeksa. Kepeksa. Salat ning masjid ra entuk, padahal butuh Jumatan, mosok ning omah ya kudu ning masjid ya sudah gawe masjid lah. Nah, elek wong Islami ngono kuwi. Jadi beda paham karena tidak ngerti agama, beda paham ngono wis. Apa dikira imam 4 itu padha to? Ndak, imam 4 itu juga ada yang berselisih paham. Ya dah. Tapi tidak pernah ada usrek-usrek sama muslim itu enggak ada. Ya apalagi? Tadi Al-Ustadz dengan jelasnya bangga terhadap kedatangan Duta Besar Amerika ke MTA. Oh, padahal betul. Ia adalah bagian dari pemerintah Amerika yang nyata-nyata memusuhi umat Islam di dunia ini.
Apakah kita tidak melanggar larangan Allah dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 9? Nah, pikiranmu wis kotor itu. Nanti kadang udah kok bangga. Coba wacan surat Mumtahanah wacanan coba. Wacanan isinya apa surat Mumtahanah? Surat Al-Mumtahanah nomor surat 60 ayat 9. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina aja kok kuwi diwaca saka ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Terus ayat 9. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallauhum wa may yatawallahum faulaika humud dhalimun. Itu dipahami, pikirannya dibenengke, aja kelebuan kotoran sik. Ya, diartikan ayat 8. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tiada pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ya, ingat gak itu? Allah tidak melarang kamu berbuat baik, berlaku adil kepada siapa saja. Selama mereka tidak memerangi kamu karena agamamu, karena kamu Islam. Tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu karena kamu Islam. Ya. Dan Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ya enggak? Terus sekarang duta Amerika kemarin yang ke sini memerangi kita. Apakah kalau Amerika memerangi negara-negara Islam, terus kamu benci semua orang Amerika? Orang Amerika ada yang Islam enggak? Apa yang pukul rata? Wong Amerika langsung ketemu ini perangi gendi. Padahal tidak pernah memerangi kamu, tidak mengusir kamu. Ya, malah dia datang ke sini itu ingin tahu MTA yang sebenarnya itu apa. Saya hargai karena dia tidak hanya menerima katanya gitu loh. Dia sudah mendengar katanya MTA dari di Jakarta oleh pimpinan-pimpinan Islam di sana, tapi tidak menyebut dari organisasi mana. Dia sedikit-sedikit sudah mendengar, tapi dia tidak yakin kalau tidak melihat sendiri. Maka dia dari Jakarta datang ke sini melihat sendiri. Terus diapakan? Terus diusir gitu. Nah, tidak boleh kamu datang ke sini karena pemerintahanmu, negerimu mengusir umat Islam yang ada di sana, gitu. Nah, wacana ayat itu. Jadi Allah tidak melarang kamu berbuat baik, berlaku adil dengan siapapun. Selama mereka tidak memerangi kamu, tidak memusuhi kamu, tidak mengusir kamu dari negerimu karena agama. Terus ayat berikutnya, ayat 9 kamu baca. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, itu dah. Mula nek tekan ayat terus mbok jujuk mburi. Ayat 9 tok. Loh, ayatnya melarang orang yang ya berteman dengan mereka, menerima mereka. Lah, ayat 8 tadi dibaca dulu. Dia datang ke sini bukan memerangi kita, tidak mengusir kita, tidak memusuhi kita. Hanya ingin mengenal siapa kita ini. Sudah mendengar tapi tidak yakin kalau belum melihat. Maka saya katakan tadi dia tidak ngerti ayat tabayun itu. Tidak ngerti ayat tabayun aja dia cukup mendengar dari sana kan cukup. Tapi tidak, harus saya tahu sendiri datang ke sini. Lah orang yang berkitab suci Quran yang ada perintahnya tabayun malah tidak pernah tabayun, katanya begini kata langsung ditelan mentah-mentah. Iya coba.
Jangan saudara terus kerdil. Oh, menerima kedutaan Amerika sini kok merasa bangga. Apa tidak bertentangan dengan ayat 9 Al-Mumtahanah ini? Watanan saya ayat 8. Coba, kita karena bereaksi ini, kita harus bersikap seperti ayat 9 atau ayat 8. Ya, kalau ayat 9 alasanmu apa? Dia kesini tidak mengusir kita. Wene ngomahmu ya ora apa-apa. Yang sok mengusir kita itu malah teman-temanmu itu. Rantok kamu di sini. Tidak mau mengikuti kampung sini, tidak boleh hidup di kampung ini. Purworejo, ya, omah disegel, pada omah pribadi itu. Karena gue ngaji diusir, rentok neng omah gue. Di Demak, dipaksa untuk tanda tangan, tidak boleh ngaji, kalau tidak mau diberi kesempatan, diusir. Alhamdulillah kemarin ada Kesbang Polimas dari Demak datang ke sini. Ya, minta klarifikasi tangannya, katanya ada kesepakatan antara MTA yang di Demak dengan yang menyerang itu, sudah disepakatan, yang ngaji tapi tidak boleh pakai loudspeaker, yang satu lagi tidak boleh, itu tidak boleh mengundang guru dari luar Demak, dari luar itu. Nah itu saya katakan pada Kesbang Polimas, ya itulah cara begitu itu kan seperti punya negara sendiri. Ya. Coba untuk datakan guru dari Solo dan seluruh MTA. Kebetulan waktu saya temuan dengan Pak Dr. Suparno, Insinyur Sunarjo, Pak Harto SAG, Pak Dr. Joyo Mukiyatno. Nah, tunjukkan ya, seluruh MTA seluruh Indonesia itu gurunya itu dari pusat. Ini Dr. Suparno ini saya tugasi di Pontianak. Insinyur Sunarjo ini saya tugasi di Palangkaraya dan di Banjarbaru, Kalimantan. Ini Pak Harto, saya juga Surabaya. Ada masalah kok kini Demak malah raentuk coba. Saya katakan, lah kalau misalnya, mengapa harus guru dari pusat? MTA tanggung jawab. Tidak boleh membuka pengajian terus diisi sembarangan orang. Nah, kalau nanti diisi bukan dari MTA pusat, siapa bisa ngontrol, mengendalikan mereka? Ternyata diisi, dibakar semangat untuk ngobong gereja, ngobong masjid. Pokoknya. Nah, siapa yang tanggung jawab? Nah, maka semua guru dari pusat. Itu pun yang didatangi tanpa bayar. Wes rasa ngetok ke amplop, biaya kami semua. Nah, kuwi diteko ngendi nek ora mbae setan. Itu orang dengki itu gitu. Mau sama Demak, nah itu jadi negara kita itu dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah, lah kok kini Demak werain tuh piye coba, aneh tuh. Ini Demak orang itu, tuh nanti terus buat peraturan, wong Demak tidak boleh sekolah kemanapun juga harus orang Demak sendiri yang ngajar. Jadi bodoh kabeh wong Demak. Ada sing sekolah neng UGM, ada sekolah neng UNS, ada sekolah neng UI, ada neng ITS. Wong Demak enggak boleh, kamu harus mengguru orang Demak kono tok. Piye kira-kira? Akalnya tidak jalan. Maka akhirnya Kesbang Polimas saya katakan, apapun yang terjadi, MTA dihalang-halangi Demak tetap akan berusaha. Terus jalan terus ngaji. Perintah Allah. Dan Quran dikaji tidak bisa dibendung. Kamu bumpet di situ mesti tumbuh di tempat lain. Ya betul, di Demak itu di tempat itu di stop, tapi tukul di tempat lain ya di Demak itu juga. Sampai sekarang. Terus dipanggil yang ditempati suruh nanda tangani, menyetujui tidak akan adakan pengajian MTA di Demak, tidak mau tanda tangan dia. Kasih waktu 30 menit atau 3 menit, berpikir dulu, Bali ya tetap orang gelem tanda tangan. Ya, sampai begitu. Lah pantas saya sehingga yang ini yang tidak. Itu yang mengusir kamu. Ya, tuh yang lain-lain tidak tahu menahu langsung membantu pengusiran. Ya, katakan ya aliran sesat, tidak boleh di sini, tidak boleh di sini. Nah itu membantu pengusiran kan. Jangan kamu berteman dengan orang-orang yang mengusir kamu dan membantu pengusiran. Siapa yang berteman dengan mereka, kata Allah, maka kamu sama dengan mereka.
Coba ayat 9 tadi dibaca. Diulang lagi. Nah, gitu isinya. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama. Nah, ya. Orang yang memerangi kamu karena agama, karena kamu ngaji Quran, ngaji sunnah, mengamalkan agama, kamu diperangi, diusir, lah itu tidak boleh kamu berkawan. Terus? Dan mengusir kamu dari negerimu. Nah, terus? Dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang dolim. Nah, orang dolim. Menjadikan orang yang mengusir, memusuhi, memerangi kamu jadi kawannya, kamu termasuk dolim. Coba alasannya apa? Maka saya katakan, Wakas Bang Pol Demak kemarin saya katakan, ya, MTA itu di mana-mana membuka pengajian selalu mentaati peraturan yang berlaku di negeri ini. Kalau ada suatu daerah terus tidak setuju, boleh mengusir. Kalau ukurannya setuju dan tidak setuju, Indonesia akan hancur berantakan. Kalau saya setuju ya boleh, tidak setuju tak usir, tak perangi, hancur berantakan. Mestinya kamu setuju atau tidak setuju karena hidup di satu negara, ini melanggar hukum negara apa tidak? Kamu sebagai alat pemerintah mestinya melanggar undang-undang negara apa tidak? Kalau melanggar undang-undang hukum negara, lah kamu ingatkan. Yang melanggar itu yang diingatkan, jangan yang tidak melanggar malah disalah-salahkan. Itu kalau semua setuju dan tidak setuju, kalau tiap tidak setuju boleh berbuat apa saja, wah negeri kita hancur negeri kita ini. Orang senang diusir, nggak boleh. Ya, nanti rumah pribadi disegel, orang itu dinggoni coba. Aneh kan. Dulu dari Blora itu sampai 2 tahun saya katakan. 50 pasang keluarga tampung di Indonesia Solo ini. Karena ini Solo Indonesia kok. Kamu orang Indonesia ya, tampung di sini. Neng luar Solo, luar Indonesia, Bluro itu mau ngetekin negara sendiri itu. Nah, disadarkan. Setelah nanti sadar, nah boleh. Sekarang udah boleh pulang di sana. Udah boleh dakwah di sana. Perkembangannya MTA makin pesat di sana. Dulu dari desa Kembang Kerep namanya, Bang Kerep, sekarang sampai masuk di kotanya Bluro. MTA tumbuh subur walaupun di sana ditekan-tekan. Makin begitu yakin Allah tuh janjinya pasti benar. Wallahu mutimmun nurhi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan cahaya Islam. Sekalipun orang musyrik, orang kafir tidak suka akan membendung cahaya Islam itu akan dipumpet, tidak akan bisa. Cara apapun nggak akan bisa. Karena Allah yang menolong kita. Tadi pagi ditelepon Jenderal Anton Tabah, mau ke sini tadi. Kemarin Jenderal Anton Tabah diundang ke MUI Pusat, ya, membicarakan tentang MTA. Ternyata Anton Tabah karena merasa kurang bekal, dia sendiri diserang dari banyak orang di sana. MTA begini, begitu, ditanya oleh Anton Tabah, Pak Anton Tabah, katanya ada, semua ada. Mana kalau ada CD-nya mana? Ya mau ngada ngono tok. Akhirnya beliau tanya, ya nanti saya lengkapi. Ya, yang mengatakan MTA ngalalkan anjing itu pernah. Ya, Profesor Dr. Nazaruddin Umar waktu itu sebagai Dirjen, sekarang jadi Wakil Menteri Agama. Datang ke sini ngisi diangkat pagi ini memintakan maaf anggotanya yang menuduh MTA menghalalkan anjing. Di Solo ada wanita-wanita berjilbab jual anjing, juga sate anjing. Wah itu saya tentukan Ustaz, nanti tolong dikirim. Nah, kemarin saya tidak begitu tahu, ditutui. Semua katanya menuduh, saya buktinya ada, MTA menghalalkan anjing. Ada mana buktinya? CD-nya ada. Lah iya mana? Tidak bisa. Ya mau ngada-ada ngono tok kuwi. Ya nanti saya kirim, saya katakan itu. Brosur halal sudah. Brosur halal haram pun sudah pernah mengeluarkan. Ya, di situ ada. Jadi kalau orang
ngomong MTA begini hanya dasarnya dengki, katanya saja. Mungkin kedengkiannya, kenapa MTA bisa maju, saya kok tidak, lah gitu loh. Ada lagi yang mengatakan, setelah MTA buat Belumbang itu, iwakku yang Belumbangku do mencolot rono kabeh. Nah kenapa? Kamu punya Belumbang sudah lama, ini Belumbang baru kok melaikanmu mencolot ke sini, berarti neng kono kurang mangan. Di MTA kopen, di sini enggak kopen. Ya. Nah, mestinya berpikir, kenapa ya? Santri saya kok do malih rono kabeh, kok do pindah rono, kan harusnya berpikir gitu, kenapa do pindah ke sana? Ora kok malah Belumbangnya sing dipindahi kon nguruki, nguruk kono Belumbangmu iki lho, iwakku do mlebu rono kabeh. Nah itu kan karena dengki aja kan. Ini apa yang saya katakan itu bukan dongeng ngoyoworo, itu kamu alami semua yang baru-baru MTA. Dan ini bukan baru sekarang, sejak MTA baru muncul tahun 72 sudah begitu. Udah dulu. Nah sing wis suwe-suwe itu ya wis hafal, mulane nek lagu baru ada begini, lagu kaya sing tak alami dhisik. Ya ndak usah kaget. Nek orang ngono malah ora bener. Maka saya katakan, kalau saudara katanya ngaji, selama ngaji ora tahu eneng apa-apa, kowe mesti ora ngamalke. Wis ora standar pokean tembung. Mesti kamu ndak ngamalke. Kalau kamu ngamalke, mesti ada rintangan. Karena itu antara iman dan ujian itu nggak bisa dihindari sama sekali. Hasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah berkata begitu. Apakah kamu mengira kalau kamu sudah mengatakan saya beriman, kamu tidak akan diuji? Walaqad fattannal ladzina min qablihim wala ya'lamannallahu ladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang iman sebelum mereka. Sehingga dengan ujian itu akan tampak siapa yang imannya benar, siapa yang imannya bohong. Jadi ujian itu sebagai ukuran iman, kamu tenanan apa enggak? Di Sidoarjo yang baru saja warga ngaji di Kebuki itu, terus ditutup, tidak boleh itu, muncul di daerah, padahal Bupati sudah membuat surat, tidak boleh MTA di Kabupaten Sidoarjo. Wih, ini kalau itu tukul ya di Kabupaten Sidoarjo lagi. Terus pimpinan sana kirim saya, ini bagaimana Ustaz? Padahal Kapolsek memberi surat, mengacu pada surat bupati, maka pengajian ini tidak boleh jalan sebelum surat bupati itu dicabut. Terus baiknya bagaimana? Ya saya jawab, kalau kamu memang mau ngaji, teruskan. Di negeri Indonesia ngaji itu tidak ada izin, adanya pemberitahuan. Kamu buat saja surat pemberitahuan ke KUA, tembusannya ke Muspika. Terus ke lurah, RT setempat yang ditempati. Dah, jalan. Kalau berani ngaji, nek rawani mandeko. Data, rasa angel-angel, asalnya berani ya, berani Ustaz. Berani terus, rasa apa-apa. Dah peraturan pemerintah ditaati. Nah, akhirnya berjalan pengajian itu juga. Nah, terus datang intel dari Kapolres katanya. Datang ke situ ternyata, ya pengajian boleh asal tidak ada keributan. Lah sing ributnya iki sapa? Yang ngaji itu benar tidak pernah ribut. Yang ribut itu orang yang tidak ngaji. Mengapa tidak ngaji jadi ribut, yang ngaji tidak? Iya toh? Lah setelah kamu ngaji, dulu jak gini mau, jak gini sekarang enggak mau. Ya toh? Jak judi gelem, setelah ngaji enggak mau judi lah, sehingga saya mau judi enggak ada temannya. Jak mendem mau, setelah ngaji saya enggak mau. Ada bingung dah dari teman. Nah, masa apa ngaji karo ora padha wae? Allah saja mengatakan hal yastawil a'ma wal basir. Apa sama orang yang buta dengan orang melihat? Orang yang tidak ngerti tuntunan itu dikatakan Allah seperti orang buta. Orang yang mengerti tuntunan seperti orang melihat. Sekarang kamu pikir orang yang buta dengan orang melihat apa sama? Buta dan melihat kok sama saja, buta wae sisan. Dan buta iki nunjang-nunjang ora disengeni wong. Nah, kalau orang melihat yang memang melakukan yang ngarepe buat tumbuk. Mesti wih jane wicak apa melek.
Nah, kalau kamu memang buta nggak lihat, nunjang wong yang ngarepe, oh monggo mas, mriki lewatnya mriki, itu malah dituntun. Lah kamu wong lihat kok wong mlane ngarepe tendangi wae itu. Nah maka harus beda. Gitu ya. Jadi ngaji itu pikirannya harus bersih, hatinya kosong dari segala kotoran. Sehingga Quran masuk belum bisa dicerna nanti. Aja wis isu keting karo Amerika sik. Ayat enek tamu Amerika ini, wah terus apa tidak menyalai ayat ini? Gampang menyalai. Ya, nah. Ayat itu coba jujuk neng kono. Jujuk kono ya rasa bener kok. Oh dia yang datang ke sini tidak mengusir kita. Yang mengusir pemerintahannya dia tidak. Dan dia resmi sebagai duta besar Amerika yang ada di Indonesia. Indonesia negeri kita. Dia di negeri kita ini dapat izin dari pemerintah kita juga. Kalau sekiranya itu ya tidak perlu, mereka mesti diusir. Tidak usah ada duta besar di Indonesia. Mestinya kan gitu. Pemerintah kita mengizini kok. Maka datang ke sini kita terima dengan baik, itu tamu gitu loh. Sedang dalam agama menghormati tamu hukumnya apa? Wajib fal yukrim dhaifah. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Kalau kamu betul iman pada Allah, iman hari akhir, hormati tamumu. Dia datang ke sini itu tamu. Maka dibikin nyaman, jangan sampai dibikin gelisah, jangan dibikin takut, tamu dia. Kalau lagi teko, kowe Amerika ya? Iya. Oh, wah, itu negara mengusir, tak usir, tidak boleh, saya tidak menerima tamu kamu. Nah itu bukan orang Islam kalau begitu itu. Bukan orang Islam. Ada suatu riwayat, ya, Hasan bin Ali bin Abu Thalib. Kita kedatangan tamu Muawiyah, Ali bin Abu Thalib dengan Muawiyah kan gampangnya berseteru. Ali sudah tidak ada. Nah ketika itu Muawiyah datang, tempatnya disambut dengan baik oleh Hasan bin Ali bin Abu Thalib di Madinah. Diterima dengan baik sekali, ya, dihormati. Nah setelah itu kaget dia. Kamu kenal saya? Tahu. Ingin tahu kamu cerita ayahmu? Kalau kamu ingin cerita ayah saya, hakmu silahkan. Kenapa kamu baik dengan saya? Dan Ali bin Abu Thalib itu tidak baik. Kamu kok baik dengan saya? Hasan mengatakan, perkara kamu tidak baik dengan ayah saya itu hakmu. Ya, nah, kamu di sini, saya baik kepadamu karena agama kami menuntun supaya menghormati tamu. Kamu datang di sini sebagai tamu saya hormati sebaik-baiknya. Setelah pulang, dirinya dia mengenang, mengatakan, orang yang paling saya benci ketika saya sedang di sana itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi setelah saya pulang di negeri, orang yang paling saya rindukan adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi mau penting banget setelah diterima dengan baik, paling mengesan dan paling masuk di hatinya. Kangen nek ora ketemu. Nah, ini musuh itu dibikin lunak, bikin kangen gitu lah. Jadi, dan dia bukan musuh kita. Bukan musuh. Amerika pun juga bukan musuh kita. Ya, dia mau berdakwah begitu, ya biar saja. Kita juga harus berdakwah untuk mereka kan gitu. Zaman Nabi pernah terjadi, ada orang memanah burung. Burung di dalam sangkar itu dijadikan panahan. Ya, jadikan panahan. Tahu Nabi lari semua. Nah, ternyata burung jadikan panahan tadi karena orang ini benci kepada yang punya burung. Lah kok burung tidak apa jadi sasaran. Dilarang oleh Nabi. Nek kalau kamu memang tidak suka dengan ini, mau adakan sesuatu pembalasan pada yang bersangkutan, burung salah opo. Ya tidak pas itu.
Maka kalau mau balas kamu gedeng dengan pemerintah Amerika, ini gedeng aja penduduk Amerika tuh mbok serangi kabeh. Sing mbok gedhengi sapa? Pemerintah ya pemerintah. Waktu kemarin juga tanya di sini, bagaimana pandangan ente terhadap Amerika? Ya saya jawab. Kalau saudara-saudara kita di Amerika yang muslim itu saudara kami. Karena agama mengatakan al-muslimu akul muslim. Maupun orang Amerika, orang mana aja yang beragama Islam, saudara kami sesama muslim. Adapun yang non-muslim itu saudara kami sesama manusia. Ya, karena Allah ciptakan manusia itu sama supaya menghambakan diri kepada Allah. Maka tidak ketemu dengan satu agama, ketemu sama-sama manusia yang satu sama lain saling menghormati. Terus terhadap pemerintahnya, tentang itu pemerintahan Amerika, kami MTA bukan partai politik dan tidak bicara masalah politik. Tentang pemerintahan Amerika itu urusan pemerintahan Amerika dengan pemerintahan Indonesia. Mungkin MTA bukan partai politik, kalau membahas pemerintahan kan jadi politik. Nah, maka kalau pemerintah Indonesia mendatangkan duta besar Amerika di sini diterima, ya kita menerima, uang pemerintah menerima. Apa lagi? Dan tidak semua orang Amerika itu jelek, ya tidak. Ya pada wong Indonesia, apa dikira wong Indonesia ya apik to. Ya ana sing apik, ana sing elek. Aja terus gebiah-uyah itu enggak.